Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Ersmun Arif dari Forum News Network. Di tengah hiruk pikuk soal penolakan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT, dan juga kemudian keputusan dari pemerintah untuk membatalkan kenaikan UKT itu, muncul berita yang cukup mengejutkan, tapi sebenarnya sudah bisa kita duga jauh-jauh hari sebelumnya. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming itu ditolak kehadirannya di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Semula Gibran ini diundang untuk hadir dalam sebuah acara, sebuah kegiatan yang dihelat oleh Badan Kemahasiswaan, tetapi kemudian muncul berbagai spanduk yang berisi penolakan terhadap kedatangan Gibran Rakabuming. Jadi peristiwanya ini terjadi di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang pada hari Senin kemarin. Saya membacanya ada di dua media ini, satu di kompas.com dan juga di tribunnews.com. Ini sebenarnya satu media yang satu grup gitu ya. Jadi ceritanya Gibran itu diundang dalam sebuah diskusi. Dia diminta jadi pembicara gitu ya. Topiknya itu peran pemuda menjaga kondisivitas usai pemilu dalam sebuah gerakan menuju Indonesia 2045. Topiknya aja ini topik yang sangat sangat gaya pemerintah, ini nggak gaya mahasiswa banget. Dan siapa sih penyelenggaranya itu? Ini rupanya diadakan dalam rangka Disnatalis Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia. Dan itu rencananya itu digelar kemarin ya, tanggal 27 hari Senin, 27 Mei 2024 pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat di Gedung Teater Rektorat UIN Wali Songo, Semarang. Namun hingga pukul 12 itu belum ada tanda-tandanya Gibran hadir ya. Ya berarti kalau sampai acara pukul 7 sampai pukul 12 tidak hadir, belum hadir, ya itu berarti tidak hadir dong ya. Apakah ada kaitannya dengan spanduk-spanduk yang ditampilkan atau spanduk penolakan itu ketidakhadiran dari Gibran? Ini nggak ada informasi lebih lanjut di situ. Apa sih spanduknya yang kemudian kok menjadi sangat menarik dan kemudian juga mendapat liputan dari media nasional sekelas Kompas? Jadi spanduk itu sendiri tidak dipasang di rektorat, tapi dipasang di Gedung Selamat, nama gedungnya ini ya, berarti Gedung Selamat di Fakultas Syariah UIN Wali Songo. Dan ada setidaknya kalau saya lihat fotonya, nah ini fotonya yang terlihat saya lihat di Kompas, ini dituliskan ada 3 setidaknya spanduknya, dan ini spanduknya sebenarnya juga spanduk asal-asalan ini, jadi nggak dibuat dengan cukup serius, tapi menunjukkan bahwa ya ini satu ya memang ini mungkin spanduk yang dibuat oleh mahasiswa, dan kedua ini dibuat dengan cepat-cepatan saja ini karena tulisannya maupun pemasangannya dan materinya juga sangat sederhana. Di situ disebutkan anak haram konstitusi dilarang masuk. Kemudian ada Gibran produk gagal. Dan juga ada, ini nggak terlalu jelas, tapi ini bunuh politik dinasti. Ini memang kalau sampai kemudian Gibran datang dan melihat spanduk ini, memang ini cukup menohok ya. Dan tetapi kan seperti dikabarkan Gibran tidak hadir di situ atau belum hadir sampai pukul 12 siang, padahal acaranya dimulai pukul 7. Nah, bagaimana ceritanya ini? Nah, ini kalau saya baca di Kompas, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Abdul Hakim mengaku tidak mengetahui kapan spanduk tersebut dipasang. Saya kurang tahu persis karena 4 hari yang lalu itu libur, kata dia. Dan dia menjelaskan keberadaan spanduk tersebut baru dia ketahui setelah mendapatkan telepon dari petugas keamanan. Tadi pagi saya ditelepon oleh Satpam. Kalau saya tak apa-apa, tapi nanti pasti ada resistensi perlawanan dari pimpinan. Kita hidup tidak sendirian, ujar dia. Menurutnya, protes yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan hal yang biasa selama tidak melakukan perusakan fasilitas kampus. Ya itu biasa, selama itu tidak merusak, saya pikir itu jadi pembelajaran kita bersama, kata dia. Ini keren juga ya komentar dari Kepala Tata Usaha. Tapi dia memprediksi katanya akan ada perlawanan dari pimpinan kampus. Saya kira memang
dalam banyak kasus kita tahu, rektorat itu sekarang menjadi birokrasi, kepanjangan tangan dari pemerintahan untuk, selalu menghadapi, perlawanan-perlawanan dari mahasiswa ini ya. Dalam banyak, kasus itu memang terutama rektorat itu menjadi birokrat yang mengabdi pada kekuasaan. Ya wajarlah karena seperti kita ketahui kalau, di perguruan tinggi negeri itu yang terutama di bawah Kemendikbud, saya tidak tahu, kalau UIN ini apakah di Kemendikbud atau di bawah Kementerian Agama ya. Kalau kita tahu di PTN itu, rektor-rektor yang terpilih itu dipastikan dia adalah orang pemerintah atau kepanjangan tangan pemerintah. Karena kan kita tahu kendati katakanlah dalam pemilihan itu dia tidak dipilih secara mayoritas oleh senat, universitas gitu, tapi karena mereka didukung oleh, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dikbud gitu, ya mereka yang didukung oleh Mendikbud ini selalu bisa memenangkan, setiap kali pemilihan rektor. Kenapa? Karena, Kemendikbud itu punya satu blok suara yang total mencapai 35 suara. Ada sih dalam satu kasus misalnya, di UNS pernah terjadi calon yang diusung oleh Kemendikbud itu, yang didukung oleh Kemendikbud itu kalah, dikalahkan dengan mereka yang tidak diusung, oleh atau didukung oleh Kemendikbud. Tapi kemudian, rektor terpilih itu yang tidak ada tidak, memperoleh restu dari Kemendikbud itu kemudian dibatalkan kan, pelantikannya dan kemudian menimbulkan kisruh di Universitas Negeri, Surakarta. Jadi ya, benar tadi kalau, Pak, kepala tata usaha tadi menyebutkan ada resistensi nanti dari pimpinan kampus. Tapi sejauh ini saya belum membaca ada respon dari Rektorat, Universitas, Islam Negeri, Semarang, Wali Songo ini saya belum membacanya. Tetapi sebenarnya peristiwa semacam ini berkaitan dengan Gibran itu sudah, bisa kita duga sebelumnya. Karena bagaimanapun juga, proses terpilihnya Gibran ini kan, iya terpilih dengan cara yang curang dan, dia sudah mendapat julukan sebagai anak haram konstitusi. Soal ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari juga diprediksi oleh, calon wakil presiden waktu itu ya, Mahfud MD, dalam sebuah kegiatan tabrak prof di Jakarta itu pada bulan Februari tahun 2024, jadi sebelum pelaksanaan, pilpres, dia sudah memprediksi bahwa, figur seperti Gibran ini, seumur hidupnya akan, kalau dia pergi dia akan mendapat cemoohan sebagai anak haram konstitusi. Jadi begini, hukum itu ada dua tingkatan. Satu tingkatan sumber hukum, di situ ada moral, etika, agama. Lalu ada hukum formalnya yang sudah ditulis di dalam undang-undang. Mari kita lihat kasus Gibran ini dalam dua segi ini. Kasus Gibran secara hukum tertulis itu sudah selesai bahwa dia sah menjadi calon. Tapi karena di atasnya ada moral dan etika, maka ada hukumannya dua. Pelanggaran etiknya itu dikenakan kepada oknum. Misalnya ketua MK yang sudah diberhentikan itu karena jelas-jelas dia terbukti melakukan pelanggaran berat di dalam bidang etika sehingga diberhentikan. Tapi ini pendaftarannya karena menurut hukum bunyinya begini. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan diketok dengan palu yang sah itu berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sama kalau begitu. Putusan bahwa Gibran boleh itu berlaku sejak ditetapkan, bahwa kemudian KPU terlambat memproses perubahan peraturan pelaksananya itu dianggap sebagai pelanggaran etika oleh DKPP. Nah saudara, DKPP itu hukumannya sanksinya sanksi administratif, bisa diberhentikan ketua KPU-nya. Seperti halnya bisa dihentikan ketua MK-nya. Tapi saudara, karena etika ini berkaitan dengan moral, maka sebenarnya hukuman moral, pengucilan sosial, dan cibiran masyarakat akan terus terjadi kepada orang yang melakukan itu. Oke lah, hukum formal tidak mencakup. Tapi kalau setiap orang mengatakan, ini anak haram konstitusi, ini itu kan hukuman sosial di tengah masyarakat, hukuman moral juga. Anda tidak sah, gitu. Anda karena pertolongan angkel paman. Karena Anda ini merekayasa hukum.
itu adalah cibiran masyarakat yang tidak akan pernah terhapuskan selama hidupnya. Itu. Ya seperti biasa Pak Mahfud MD kalau bicara itu memang tegas, lugas, dan ceplas-ceplos gitu ya. Dan ini dampak dari pernyataan Pak Mahfud ini, dia sempat dilaporkan ke Bawaslu oleh para pendukung Gibran. Tetapi waktu itu Pak Mahfud MD menyatakan bahwa tidak takut kalau dilaporkan ke Bawaslu. Ya karena apa yang disampaikan oleh Mahfud MD itu saya kira benar adanya, dan itu mewakili atau merupakan representasi dari masyarakat banyak yang melihat bahwa hadirnya Gibran dalam kontestasi Pilpres kemarin sebagai calon wakil presiden dari Prabowo itu memang prosesnya itu terlihat sekali kalau sangat dipaksakan. Dan kalau hanya dipaksakan dari sisi misalnya keinginan Pak Jokowi saja tanpa kemudian campur tangan di lembaga-lembaga kenegaraan, saya kira itu nggak jadi masalah. Artinya ya kalau Pak Jokowi menginginkan itu dan kemudian ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, ya itu kan soal yang berbeda. Tetapi kan seperti kita ketahui kemudian aturan undang-undangnya itu diubah dan prosesnya dilakukan di Mahkamah Konstitusi yang pada waktu itu diketuai oleh adik ipar Pak Jokowi yang sekaligus adalah paman Gibran, yakni Anwar Usman, yang waktu itu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 itu diubah norma hukum syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dari semula berusia minimal 40 tahun, kemudian normanya ditambahkan minimal 40 tahun kecuali bagi mereka yang pernah atau masih menjabat sebagai kepala daerah dan terpilih melalui pilkada. Dengan syarat itu, karena Gibran sekarang ini menjadi wali kota Solo dan terpilih melalui pilkada, bukan pejabat ya, ya dia kemudian lolos. Inilah yang kemudian disebut sebagai proses yang curang, proses yang pelanggaran etika, karena kemudian akibat keputusan ini Anwar Usman itu oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang pada waktu itu dipimpin oleh ahli hukum Profesor Zimli Asidiki yang juga notabene adalah mantan ketua MK, dia diberi sanksi sangat keras karena melakukan pelanggaran etika berat dengan dicopot jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dan kemudian dia juga dihukum tidak boleh menangani sengketa-sengketa yang berkaitan dengan pilkada, pemilu legislatif, dan juga pilpres apalagi ya, yang di mana di situ berpotensi ada konflik of interest. Ya ini kalau konflik of interest ini kemudian ditafsirkan itu bahwa Anwar Usman tidak boleh mengadili perkara yang berkaitan dengan sengketa pemilu legislatif yang melibatkan Partai Solidaritas Indonesia yang diketuai oleh keponakan dia yang lain, ya anak bontot dari Pak Jokowi, ya ini Kaisang Pangarep. Tapi untuk kasus persidangan lain, Anwar Usman itu masih bisa menyidangkan, kecuali pada kemarin pada waktu sengketa Pilpres, Anwar Usman itu tidak dilibatkan. Jadi hanya ada 8 orang hakim di Mahkamah Konstitusi. Tapi dengan 8 orang hakim itu pun ternyata kemudian dalam sengketa Pilpres juga pasangan Prabowo dan Gibran itu kembali dimenangkan karena gugatan dari paslon 01 dan paslon 03 itu ditolak sepenuhnya. Semuanya ditolak, tidak ada yang diterima oleh hakim Mahkamah Konstitusi, dan sekarang Prabowo dan Gibran itu sudah ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029. Nah ini belum dilantik, dia sudah ditolak di UIN Wali Songo Semarang. Saya kira hal yang sama itu akan terjadi di kampus-kampus lain kalau toh nantinya Gibran itu sudah dilantik menjadi wakil presiden. Ya tidak terhindarkan, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu benar adanya, karena stigma itu akan melekat seumur hidup kepada Gibran kemanapun dia akan pergi. Persoalannya kan ini bukan hanya masalah Gibran ya, ini adalah masalah Gibran yang sekarang, yang nanti gitu, maksud saya akan menjadi wakil presiden, dan tidak terhindarkan dia juga pasti akan mendapat undangan-undangan dari kampus-kampus, atau bahkan dia mungkin akan ditugaskan mewakili Pak Prabowo manakala Pak Prabowo berhalangan. Nah kalau kemudian kemudian terjadi penolakan semacam itu kan tentu akan
mengganggu. Ini berkaitan dengan kredibilitas dan juga legitimasi dari pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, terlebih lagi kalau kita membayangkan lebih jauh ini, karena sesuai dengan konstitusi kan wakil presiden ini nanti akan menggantikan presiden manakala presiden itu meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri. Jadi artinya sesungguhnya Gibran ini bukan tidak mungkin dia menjadi presiden nanti di tengah jalan gitu kalau terjadi hal-hal yang tadi berkaitan dengan presiden. Nah, kalau dengan basis legitimasi yang seperti sekarang ini, saya kira akan sangat berat ya buat pemerintahan Gibran, karena dalam negara demokrasi atau bahkan negara demokrasi semu seperti Indonesia saja, basis legitimasi itu sangat dipentingkan agar program-program pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang ini kan Gibran sudah membawa cacat bawaan yang kemanapun dia pergi akan mengikuti dia. Kan stigma itu saya kira tidak bisa dihapuskan begitu saja, bahkan sampai nanti kalau Gibran mengakhiri jabatannya atau bahkan kalau dia kemudian nantinya maju lagi pada Pilpres 2029. Tetapi sekarang ini ya karena masih ada bapaknya gitu yang membackup dia dengan sangat kuat, mungkin Gibran masih bisa bertahan di posisinya. Tapi nantinya ketika bapaknya tidak lagi menjadi presiden dan kemudian Gibran menjadi wakil presiden dengan basis legitimasi yang sangat rendah, saya kira ini akan menjadi, kalau dia masih menjadi wakil presidennya, dia akan menjadi beban Pak Prabowo. Tapi kalau dia nanti misalnya menggantikan Pak Prabowo, juga akan menjadi beban yang berat buat pemerintahan, karena sekali lagi tanpa basis legitimasi, ya pemerintahan itu tidak bisa eksis. Saya Ismun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.